Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi tentang aplikasi sifat fisik dalam pemisahan mekanis untuk memenuhi tugas mata kuliah Kimia Fisikoloid Program Studi Teknologi Pangan UPN Veteran Jawa Timur. Anggota kelompok kami diantaranya adalah saya sendiri, Ayu Kartika dengan NPM 63, berikutnya ada Gavelin Violencia dengan NPM 87, selanjutnya ada Dalila dengan NPM 95, dan yang terakhir Dava Dewantara dengan NPM 100. Sering kita dapati perbedaan sifat fisik memudahkan kita untuk memisahkan atau mengelompokkan suatu barang. Contoh yang sering kita temui yaitu ketika seseorang mencari apel di antara tumpukan apel. Sesungguhnya orang tersebut tengah menerapkan prinsip untuk pemisahan fisik. Entah itu dari berat, ukuran, atau warna, atau bisa juga ukuran. Sebab perbedaan sifat fisik pasti selalu ada, sehingga pemisahan pasti terjadi karena tiap komponen pasti memiliki sifat fisik yang berbeda. Pemisahan bahan dimanfaatkan untuk mendapatkan fraksi atau bentuk dan ukuran yang diinginkan. Adapun metode umum dari pemisahan bahan, yaitu pemisahan bahan dengan cara mekanis dan pemisahan bahan dengan cara kontak keseimbangan bahan. Separasi atau pemisahan dapat dibagi menjadi dua, yaitu separasi mekanis dan separasi kimia. Adapun separasi mekanis itu meliputi ukuran, bentuk, berat jenis, sifat listrik, dan sifat magnet. Contoh dari pemisahan mekanis itu seperti sortasi, pengendapan, filtrasi, ekstraksi, dan sentrifugasi. Contoh pengaplikasian sifat fisik dalam pemisahan mekanik yaitu pengolahan kopi. Pengolahan kopi ada dua, yaitu sortasi buah kopi dan sortasi kopi beras. Pada sortasi buah kopi dilakukan pemisahan untuk memisahkan antara buah kopi yang superior, yang masak dan seragam, dengan buah kopi yang inferior, yaitu yang cacat, hitam, berlubang, terserang hama, atau penyakit. Selain memisahkan buah, proses sortasi juga dilakukan untuk memisahkan buah dari kotoran seperti ranting, daun, tanah, atau kerikil. Kemudian ada sortasi kopi beras. Sortasi kopi beras ini dilakukan untuk memisahkan biji kopi beras yang utuh dari biji yang pecah dan cacat. Pemisahan ini juga dilakukan untuk memisahkan biji kopi yang masih bagus itu dari benda asing seperti daun, ranting, kerikil, atau kulit kopi. Kemudian untuk kriteria uji dan persyaratan mutu dari kopi bubuk bisa kita amati pada tabel yang tersedia. Tabel ini berdasarkan oleh Standar Nasional Indonesia 013542-2004. Nah, pada tabel ini tersedia kriteria uji seperti keadaan organoleptik seperti bau, rasa, dan warna. Terus kemudian ada kadar air, abu, kealkalian abu, sari kopi, kafein, bahan-bahan lain, cemaran logam, dan arsen serta cemaran mikroba, di mana persyaratannya ada pada tabel yang telah disediakan di atas. Oke, selanjutnya pengolahan susu. Susu segar yang berasal dari peternak memiliki beragam kadar lemak yang berbeda, sehingga begitu sampai di industri pengolahan susu segera dilakukan pemisahan lemak dari proteinnya. Hal tersebut dilakukan untuk proses standarisasi kadar lemak sebelum dilakukan proses-proses selanjutnya yang memerlukan suhu tinggi. Adapun tahapan umum pengolahan susu yaitu meliputi penerimaan susu, standarisasi, pemisahan krim, pasteurisasi, homogenasi, penyimpanan, dan sterilisasi. Krim dan susu skim dapat dipisahkan dengan alat yang disebut dengan separator. Separator ini bekerja berdasarkan gaya sentrifugasi. Pemisahan krim dan susu skim dapat terjadi karena kedua bahan tersebut mempunyai berat jenis yang berbeda. Krim mempunyai berat jenis yang rendah karena banyak mengandung lemak, sedangkan susu skim mempunyai berat jenis yang tinggi karena banyak mengandung protein, sehingga dalam sentrifugasi ini akan berada di bagian dalam. Prinsip dari pemisahan ini yaitu memisahkan komponen bahan yang tidak saling melarutkan atau dispersi melalui alat sentrifugasi yang lazim berbentuk mangkok yang berputar pada poros vertikal. Teknik sentrifugasi yaitu metode untuk mempercepat proses pengendapan dengan memberikan gaya sentrifugasi pada partikel-partikelnya.
Sentrifugasi bekerja menggunakan prinsip sedimentasi, di mana percepatan sentripetal digunakan untuk memisahkan substansi dengan kepadatan lebih besar dan lebih kecil dengan menggunakan sentrifugasi. Dimungkinkan untuk memecah emulsi dan untuk memisahkan dispersi tetesan cairan halus. Meskipun dalam hal ini fase tersuspensinya yaitu dalam bentuk tetesan cair yang akan menyatu setelah pemisahan. Jika suatu dispersi susu dimasukkan ke dalam tabung sentrifugasi dan diputar pada kecepatan rotasi tertentu, maka dalam waktu sekejap akan terjadi pemisahan. Dengan komposisi lapisan paling atas dari tabung sentrifugasi ini berisi partikel yang bermassa paling ringan. Pembahasan selanjutnya yaitu filtrasi. Filtrasi merupakan salah satu metode pemisahan partikel tersuspensi dalam suatu fluida melalui membran atau biasa disebut dengan filter. Bahan-bahan yang dilewatkan pada filter ini tidak akan bisa lolos, sehingga membentuk massa yang disebut dengan filter cake. Filter cake merupakan bahan padat atau setengah padat terkonsentrasi yang dipisahkan dari cairan dan tetap pada filter setelah penyaringan tekanan. Filter cake ini biasa dikenal dengan istilah ampas. Pada proses filtrasi ini, sebelum terbentuknya filter cake, terlebih dahulu terbentuk massa atau lapisan tipis di sekeliling celah-celah yang disebut precoat, yang dipandang sebagai faktor penghambat. Jadi pada proses filtrasi ini, ketika bahan dilewatkan pada filter atau membran, terlebih dahulu akan membentuk lapisan tipis di sekeliling celah-celah atau yang disebut dengan precoat, kemudian akan membentuk filter cake atau ampas itu. Pada proses filtrasi, filter yang digunakan umumnya terbuat dari kain berpori, plastik, logam, dan butiran-butiran halus seperti silika gel dan butiran pasir. Hasil dari proses filtrasi ini disebut dengan filtrat. Citra dapat berupa cairan atau fluida atau juga padatan. Selebrasi dikaitkan dengan seberapa banyak filtrat yang diperoleh tiap satuan waktu. Kemudian terdapat gambar yang menunjukkan bentuk dari alat filtrasi beserta keterangan-keterangannya. Yang pertama ada stati, kertas saring, corong pemisah, dan filtrat. Stati merupakan penyangga corong yang digunakan untuk filtrasi ini. Kemudian ada kertas saring. Tujuan digunakannya kertas saring yaitu untuk mempercepat proses penyaringan. Kemudian ada corong pemisah. Pada proses filtrasi ini, corong yang biasa digunakan yaitu Buchner funnel dan Hirsch funnel. Kemudian ada filtrat. Filtrat merupakan hasil dari proses filtrasi ini. Sekian materi mengenai aplikasi sifat fisik dalam pemisahan mekanik yang dapat kelompok kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.